Kenapa dibaptis? Itu karena perintah Tuhan. Ya. Nah, karena Yesus bilang, ya di situ dikatakan barang siapa percaya dibaptis, selamat ya. Diselamatkan. Ya, Markus 15 ayat 16. Barang siapa percaya dibaptis, selamat. Kenapa baptisan tidak bisa menyelamatkan? Kalau baptisan tidak menyelamatkan, kenapa dilakukan? Baptisan memang tidak menyelamatkan. Kenapa dilakukan? Itu hanya sebagai tanda. Itu sebagai materai. Yang menyelamatkan itu iman. Kalau baptisan menyelamatkan, ya sudah kita pergi baptis semua orang saja. Cari orang agama apa saja, baptis saja selamat. Kan tidak. Baptisan memang tidak menyelamatkan. Kenapa dilakukan? Baptisan ini hanya sebagai tanda. Sama seperti Sibuk mencari hiburan kan. Ya contohnya orang nonton video inilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel Otri, Oten Ongo Official. Kali ini kita akan bahas Pendeta Risuli Lubis yang sedang menginterview aktor yang katanya murtad dan sekarang mau dibaptis. Ceritanya aktornya ini diberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup menggelikan dan wajib kita reaction ya sahabat. Nah, nggak perlu saya jabarkan panjang kali lebar, langsung saja kita simak videonya. Gitu ya. Nah, jadi tadi kan pertama dibaptis itu perintah Tuhan. Ya. Ya, kedua tanda pertobatan. Yang Ya. ketiga, ada yang ingat kemarin yang ketiga? Yang ketiga tanda lupa saya. Lupa. Ya, yang ketiga ya. Ya, maaf. Ya, yang ketiga selain tanda perintah Tuhan, tanda pertobatan. Yang ketiga itu adalah harus sudah akil balik. Ya, Ya, itu, ya. sudah akil balik ya. Artinya tidak dipaksa. Sudah akil balik ya. Artinya tidak dipaksa. Tidak ada. Apa-apaan Pendeta Risuli Lubis ini? Bisa-bisanya mengatakan akil balik itu diartikan tidak dipaksa. Ongo. Liga lawak aja lah, banyak pemain lawak tu. Padahal akil dan balik itu adalah dua kata. Akil berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah orang yang berakal, orang yang mengetahui atau orang yang memahami. Balik secara bahasa berasal dari bahasa Arab juga yang memiliki arti sampai. Hal ini maksudnya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Jadi akil balik adalah seseorang yang sudah sampai pada usia tertentu untuk dibebani hukum syariat dan mampu mengetahui atau mengerti hukum tersebut. Nah, kemudian aktornya ini kan katanya dari Islam, kemudian murtad. Minimal dia tahulah istilah akil balik. Kok ya nurut aja, manggut-manggut dan mau banget diongokin sama pendeta ini. Aduh, sutradaranya ongo, aktornya juga ongo. Apa jadinya? Ya ongo kuadrat sajalah. Jadi sekarang kamu kan mau dibaptis nih. Ya. Ya, dulu kan kamu bukan orang percaya Yesus. Ya. Ya, agamanya agama dari seberang lah ya. Ya. Ya, agama Islam lah terus terang aja. Ya. Nah, sekarang kalau nanti ya ada dari pihak-pihak tertentu, entah dari keluarga kamu, entah dari siapa saja yang kamu kenal, Ya. terus dia mengintimidasi kamu atau membuli lah, membuli, mengintimidasi, tahu ya, mengintimidasi yang membuli atau kayak mengancam gitulah. Kenapa lu kok
jadi Kristen kok murtad gitu. Kamu udah siap nggak ngadapi itu? Siap. 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 Iya. Jawabanmu apa? Kalau misalnya ini umpama saja ini misalnya. Kampret betul Rizul Lubis ini. Kenapa pertanyaannya macam provokasi saja? Dugaan saya, walaupun memberikan perumpamaan, mbok ya dipikir dulu. Mengapa narasi pertanyaannya seakan-akan berbau provokasi? Pertanyaan Rizul Lubis ini seolah-olah ingin menggiring aktornya untuk memberikan jawaban yang mengarah pada kekerasan. Umpama saja ini misalnya. Karena pihak keluarga ancam kamu nggak bakal dapat warisan, ya udah nggak jadi masalah gitu. Nggak jadi masalah. Iya. Gitu. Ataupun warga mengancam kamu harus pergi, ya udah saya emang harus pergi dari keluarga, tapi selama saya masih hidup saya tetap mengakui keluarga meskipun keluarga saya seandainya mengusir saya. Iya. Artinya walaupun keluarga itu menolak kamu, Ya. mengusir kamu tetap mengasihi mereka, itu Ya. maksudnya. Ya. Ya. Ya, jadi berarti kamu tidak lagi apa ya? Tidak lagi khawatir dan takutlah menghadapi apapun, kalaupun ada orang-orang tertentu yang bahkan sampai maaf ini anak apa saja ya, umpama ya, sampai mengancam, wah kamu kalau nggak kembali kamu saya pukul misalnya begitu, atau saya entah apain gitu. Adu domba, penipu dalam nama agama. Astagfirullah, ada-ada aja akalnya. Kok perumpamaannya kejam seperti itu? Apakah orang yang mau dibaptis itu harus seperti ini, dipojokkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang memprovokasi? Dasar pendeta M3, adu domba terus. Ya terima ya. Kalau saya udah percaya sama Tuhan Yesus, ya harus resikonya ya harus kita terima gitu. Karena apa? Karena kita kan niat benar-benar tulus bertobat untuk percaya sama Tuhan Yesus, ya apapun resikonya harus terima gitu. Ya udah, orang mau ngapain saya, ya udah saya ikhlasin aja, serahin sama Tuhan. Tuhan yang nanti tahu sendiri apa benar-benar dia tulus mengikuti saya atau tidak gitu. Kalau emang Tuhan lihat saya itu benar-benar tulus mengikuti dia, pasti Tuhan suatu saat bertindak sama orang-orang yang benci sama saya. Amin. Ya, jadi kalau Tuhan di pihak kita, nggak mungkin ada orang yang bisa membahayakan kita lah. Tuhanlah yang urusan sama mereka. Sama Tuhan aja. Ya, urusan mereka sama Tuhan. Aktornya menjawab dengan polos. Rizul Lubis jadi lemes. Ya terima sajalah, kan memang ajaran kasih. Mau digemplang, mau diputus warisan, mau diapakan saja, ya pasrah saja. Dah itu benar dah ajaran kasih. Imani saja dan pasrahkan saja. Iya. Jadi apa yang kamu alami? Kenapa kamu sampai bisa mau tinggalkan agamamu yang lama, ikut Yesus itu kenapa gitu? Ya, alasan saya kenapa saya mengikut Yesus itu kemarin tahun kemarin itu saya pernah sakit kaki sebelah, entah kenapa nggak tahu saya. Nah, terus saya minta doain sama orang-orang orang-orang Kristen lah ya, katanya. Percayalah. Nah, saya tiba-tiba 7 hari yang lalu itu agak mendingan gitu. Ini berarti ini Tuhan ada dan Tuhannya hidup gitu kan. Kenapa saya harus memilih untuk membaptis? Karena saya udah percaya ada mukjizat bagi saya. Ada mukjizat ya. Astagfirullah. Nah, inilah pentingnya sahabat. Hikmah dibalik kesaksian aktornya tersebut. Ingat, jangan sekali-kali jika Anda mengalami sakit kemudian mencari dan minta didoain sama orang Kristen. Lebih baik pergi ke dokter, kemudian berdoa untuk meminta kesembuhan kepada Allah. Andaikan Anda tidak mampu untuk berobat ke dokter, bersabarlah. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya. Mohon maaf jika ada silap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.